BSDM sebagai tersangka korupsi tambang ilegal dan jual beli ore nikel di Sulawesi Tenggara. Profesor Hasan Fauzi menyebut dirinya dicopot karena berani membongkar dan melaporkan dugaan korupsi sebesar 57 miliar rupiah yang terjadi di UMS. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 6 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan atau DP4 PT Pelindo Persero. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi menjadi tersangka kasus korupsi. Lutfi diduga menerima uang terkait berbagai proyek di Kota Bima. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka baru kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS di lingkungan Kominfo. Caimin hadir sebagai saksi dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Saudara, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan kontainer truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020. Ketiga tersangka merupakan ASN dan Surya Darmadi dipastikan menjadi rekor korupsi terbesar di tanah air. Sebab belakangan Kejaksaan Agung memperbarui angka kerugian negara atas kasus tersebut dari semula 78 triliun rupiah menjadi 100 triliun rupiah lebih. Pernyataan korupsi di Indonesia. Sayangnya, di Indonesia proses hukum para koruptor di Indonesia masih kurang tegas, sehingga mereka dapat meloloskan diri dari sengketa dan tuduhan proses hukum dengan mudahnya. Para koruptor ini berlindung di balik tameng institusi, pengacara-pengacara, dan sistem pengadilan yang mendukung para koruptor. Andaikan tertangkap pun, konsekuensi atas tindakannya hanya sebatas 1-2 tahun. Lalu, mereka mampu kembali menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang tinggi, di mana perkara korupsi yang ditangani KPK ini sendiri menjadi tamparan keras bagi Indonesia untuk segera menghentikan krisis korupsi yang dihadapinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya mencegah korupsi yang dapat dilakukan secara konkret. Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia yang terdiri atas aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kuat untuk menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Lalu yang kedua ada aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dan terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat, dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi. Serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu, adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni pengusaha negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten, dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Adapun solusi untuk penanganan tindak pidana korupsi dalam etika pemerintahan. Yang pertama, mendaya gunakan segenap suprastruktur politik atau infrastruktur politik pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Yang kedua, penegak hukum harus berani memberikan sanksi terberat bagi pelaku korupsi. Penegak hukum tidak bertindak memihak hanya untuk kepentingan politik. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pengawasan fungsional lebih independen. Yang keempat, menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
Para koruptor lebih mengutamakan kepentingan keluarganya, bahkan hanya mendapatkan keuntungan sendiri, tanpa melihat masyarakat yang meronta-ronta meminta kesejahteraan hidup. Yang kelima, mengusahakan perbaikan penghasilan gaji bagi pejabat dan pegawai negeri, sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya, dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. Yang keenam, adanya gerakan reformasi birokrasi ditunjukkan guna mencapai hasil akhir peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketujuh, reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Yang kedelapan, adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem ascription. Yang kesembilan, adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. Yang kesepuluh, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Yang kesebelas, sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang ke-12, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Dan yang terakhir, yang ke-13, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. 2, 3. Udah.